Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Masya Allah, tabarakallah, yaitu tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah, kita bersyukur kita adalah orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Subhanallah, mungkin sebelum Ramadan ini ada saudara-saudara kita, orang tua kita yang mendahului kita, tapi kita diberikan izin sampai saat ini masih masuk ke dalam Ramadan. Maka berarti kita adalah orang-orang yang beruntung. Tinggal kita saat ini bagaimana memaksimalkan Ramadan kali ini, supaya jangan sampai Ramadan kali ini sia-sia, atau mungkin, mohon maaf, lebih buruk daripada Ramadan terakhir. Ya, mudah-mudahan Ramadan kali ini tentunya lebih baik, dan kita sudah belajar. Karena di penghujung Ramadan, ya, kita merasa menyesal karena tidak bisa maksimal beramal. Maka saat ini adalah karena masih di hari pertama. Mari kita maksimalkan apa yang perlu kita targetkan, kita kejar. Ibadah yang kita targetkan, kita berusaha untuk melaksanakannya, supaya nanti di saat di penghujung Ramadan, penyesalan yang kita lakukan itu memang pasti ada, namun tentu masih lebih baik. Itu adalah sebagai koreksi bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kemudahan untuk beramal pada bulan Ramadan kali ini, dan betul-betul bisa maksimal mendapatkan ampunannya. Amin. Yang kedua, salawat wa salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para orang-orang yang berjuang di jalannya sampai hari kiamat. Baik jamaah rahimakumullah, pada hari ini kita insyaallah akan membahas yaitu surat At-Takwir. Surat At-Takwir. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat. Baik jamaah rahimakumullah, surat At-Takwir, surat yaitu termasuk golongan Makkiyah, ya, sebagaimana bahwasannya ayat itu ada dua. Ada namanya ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Makkiyah itu adalah bukan yang turun di Mekah, tapi Makkiyah itu adalah ayat yang turun sebelum proses hijrah. Sehingga nanti ayat Makkiyah pun bisa turun di Madinah. Atau sebaliknya juga ada ayat Madaniyah, yaitu ayat yang turun setelah hijrah. Maka ada ayat Madaniyah yang turun di Mekah, ya, jadi ada ayat Madaniyah yang turun di Mekah. Jadi Makkiyah itu adalah memang umumnya berada di Mekah, karena memang sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Maka surat atau surah At-Takwir adalah termasuk surah Makkiyah, yang mana ciri-ciri Makkiyah itu adalah biasanya umumnya adalah surat-suratnya pendek-pendek, kemudian berkenaan dengan tentang hari kiamat. Karena memang yang
diingkari oleh mereka kafir Quraisy, ya, yaitu orang-orang kafir di Mekah, adalah tentang bagaimana hari kiamat itu. Inilah yang banyak diingkari oleh mereka. Sehingga banyak dalam ayat-ayat Makkiyah menerangkan bahwasannya tentang untuk meyakinkan tentang adanya hari kebangkitan atau hari kiamat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana, atau di ayat 12 atau di 14 ayat sebelumnya, di ayat pertama sampai 14 menerangkan bagaimana proses terjadinya hari kiamat. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW sampaikan, siapa yang ingin menyaksikan bagaimana proses hari kiamat itu, ya, dengan mata kepalanya sendiri, maka bacalah surat At-Takwir, Al-Infitar, dan Al-Insyiqaq. Itu semua berkenaan dengan masalah proses hari kiamat. Baik, bagaimana proses hari kiamat atau hari penghancuran alam raya ini? Allah mulai dengan berfirman, yaitu idza syamsu kuwirat. Jika matahari kuwirat. Kuwirat itu ada yang menafsirkan bermakna digulung. Ada yang menafsirkan bermakna dilempar, ada yang menafsirkan bermakna hilang sinarnya. Baik, jemaah rahimakumullah. Matahari adalah termasuk makhluk Allah yang besar. Kalau kita bandingkan dengan dunia ini, ya, dunia atau bumi dengan matahari itu bisa hampir 100 kali lipat lebih, ya, tentang besarnya matahari daripada bumi, lebih daripada 100 kali lipat. Bahkan dibandingkan bahwasannya kalau dibawa, mungkin ilustrasinya itu adalah bumi ini seperti kelereng, sedangkan matahari seperti bola kaki. Bayangkan besarnya matahari. Ya, kita manusia berada dalam lingkaran kelereng tersebut. Dan kita dengan kelereng tersebut, subhanallah, sangat-sangat kecil. Ya, jadi subhanallah, keadaan kita sangat-sangat kecil. Lihatlah, Allah mampu menggulung matahari itu. Ya, Allah mampu menghilangkan sinarnya, Allah mampu melemparkannya. Kenapa? Bahwasannya atau kalau di dalam firman-Nya penafsiran berbeda-beda bukanlah kontradiktif. Tapi penafsiran berbeda-beda itu adalah justru saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan permasalahan fikih. Kalau permasalahan fikih terjadi perbedaan itu bisa kontradiktif. Tapi penafsiran tidak kontradiktif. Justru satu sama lain saling menguatkan. Jadi bahwasannya ketika matahari digulung, maka sinarnya akan hilang, kemudian akan dilemparkan. Sama saja. Intinya bahwasanya matahari itu akan hilang. Matahari akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya hanya Allah yang Maha mengetahui. Dan kalaupun dilemparkan bagaimana hanya Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, inna syamsa wal qamar, ya, sesungguhnya matahari dan bulan saurani mukawwirani fi nari jahannam. Nanti kedua-duanya ini akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Matahari dan bulan. Kenapa sampai seperti itu? Jadi bahwasanya alasan atau hikmah yang disampaikan oleh para ulama menjelaskan, pertama, dijadikan matahari dan bulan itu adalah sebagai umpan atau sebagai, yaitu agar apinya semakin besar. Ya, jadi sebagai bahan bakar. Allah Ta'ala mengatakan bahwasannya dan orang-orang,
ya, atau sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dikatakan hasabu jahannam. Orang atau sesembahan yang kalian sembah selain Allah itu akan nanti kelak di hari kiamat sebagai hasabu jahannam, sebagai umpannya api neraka jahannam. Dan pasti wa antum, bahwasanya pasti kalian akan masuk ke dalamnya. Jadi sesembahan yang disembah, patung, semuanya apa yang dijadikan sesembahan selain Allah akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam, dijadikan sebagai umpan, dijadikan sebagai bahan bakarnya. Begitu juga matahari dan bulan akan dijadikan sebagai bahan bakarnya. Dan hikmahnya adalah menunjukkan bagaimana bahwasanya lemahnya sesembahan itu, terutama bagi para penyembah matahari dan bulan. Sampai saat ini masih ada orang-orang yang menyembah matahari, ya, dengan suku apa nama istilahnya itu, ya, suku, ada sebuah suku yang masih saat ini menyembah matahari. Dan matahari kita lihat, semua manusia bisa melihat matahari. Kenapa? Karena matahari itu terbit dari timur dan terbenam di barat. Semua manusia, ya, semua makhluk bisa melihat matahari. Lihatlah, matahari Allah nanti kelak di hari kiamat akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam. Apakah mungkin bisa saja seperti karpet? Itu urusan Allah. Yang jelas pada saat itu bahwasanya tampaklah apa yang Allah jelaskan di dalam firman-Nya. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Dan ketika bintang-bintang berjatuhan. Inkadarat. Ada yang mengatakan inkadarat itu adalah bermakna berserakan. Dan kita tahu bahwasannya bintang yang ada di langit jumlahnya bukan 1, 2, tapi bisa berjuta-juta. Dan kita lihat bintang itu tampak kecil, namun justru dia jaraknya sangat-sangat jauh. Jaraknya bisa melebihi daripada jarak matahari dengan bumi. Jarak antara matahari dengan bumi sebagaimana yang dikatakan sekitar 150 juta kilometer. Jarak antara bumi dengan, subhanallah, kita mampu melihat cahayanya, masih mampu melihat cahaya dari cahaya matahari. Bahkan terasa teriknya matahari itu, sangat terasa. Apalagi di tengah hari siang tadi, subhanallah, begitu terasa tengah, ya. Bayangkan dengan bintang-bintang. Kita sudah belajar dulu bahwasanya masih di SD, SMP, bahwasanya keadaan bintang-bintang itu lebih jauh daripada matahari. Sehingga apa? Dia tampak di malam hari, tampak terang benderang. Meteor yang jatuh saja ke dalam bumi, atau meteor apabila mau masuk ke dalam bumi, itu sudah hal yang menakutkan, yang berbahaya. Bayangkan meteor hanya yang kecil, lebih kecil daripada bumi. Bayangkan kalau seandainya yaitu nujum, yaitu bintang-bintang yang berjatuhan. Subhanallah. Ini jamaah rahimakumullah. Maka bintang-bintang pada saat hari kiamat nanti semuanya akan berserakan, berjatuhan. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, wa idzal jibalu suyirat. Dan ketika gunung suyirat. Suyirat itu berasal dari kata bahasa saro yasiru, berjalan. Ketika bahwasanya gunung-gunung itu dijalankan. Dalam tafsir dikatakan dicabut dulu. Kita tahu bahwasanya gunung itu wal jibala autada. Gunung itu adalah sebagai pasak. Ya, sebagai pasak. Kalau kita membangun, ya, atau kita mau masang apa, jadi paku itu yang akan megang, membuat dia tidak bergerak. Nah sekarang bahwasanya dikatakan bahwasanya paku bumi atau gunung ini dicabut, kemudian dijalankan, diterbangkan oleh Allah, dihancurkan. Bayangkan kalau kita diadu, tidak usah dengan gunung, batu yang kecil dengan manusia diadu, yang hancur siapa? Manusianya. Ada tembok, orang tabrakan dengan tembok, dengan tiang, yang hancur siapa? Manusianya. Mobil yang hancur.
Temboknya ya paling rusak-rusak sedikit, lecet. Subhanallah. Pada hari kiamat nanti wa idzal jibalu suyirat, gunung itu diangkat dari pasaknya, kemudian dimelayangkan oleh Allah, dihancurkan. Karena saat itu nanti hari kiamat bahwasanya dijelaskan oleh Allah bahwasanya bumi itu dibuat datar. Ditambah lagi dengan dihancurkannya gunung. Allahu Akbar. Itulah proses, 3 proses. Bagaimana tentang hari kiamat nanti. Ya. Bahwasanya subhanallah, ini adalah makhluk Allah yang besar, bukan kecil. Matahari makhluk Allah yang besar. Bintang-bintang yang jumlahnya jutaan, bahkan lebih besar daripada bumi, itu subhanallah. Kemudian gunung pun sama. Ini Allah mampu menghancurkannya pada hari kiamat nanti. Bayangkan dengan manusia. Ini jamaah rahimakumullah yang bisa saya sampaikan dulu pada awal pertemuan kita ini. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di ayat keempat di besok hari insyaallah pada asar seperti saat ini. Demikian barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.